Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Biaya, Bapak Muhammad Ubaidillah, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Yovina Dwi Puspitasari dengan nomor NIM 2003101004, Adistia Amanda 2003101005, dan saya sendiri Oktavia Suryaningrum 2003101009, Putri Retno Handayani 2003101012, dan yang terakhir Dita Mariska Chandra Darusman 2003101020. Di sini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai biaya overhead pabrik bab 9. Saya Adistia Amanda. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Materi yang pertama yaitu tentang sifat dari biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tentang konsep dasar. Biaya-biaya yang harus terjadi meskipun biaya tersebut secara langsung tidak mempunyai hubungan yang dapat diukur dan diamati terhadap satuan-satuan aktivitas tertentu, produksi atau tujuan-tujuan biaya. Yang kedua yaitu definisi aplikasi. Meskipun berhubungan dengan pencapaian atas tujuan perusahaan, biaya overhead pabrik adalah biaya-biaya yang dari segi masalah praktis tidak dapat dibebankan kepada tujuan-tujuan tersebut secara langsung. Suatu metode alokasi biaya yang konsisten harus digunakan, yang mana dengan beberapa ukuran menaksir pengorbanan ekonomi yang terjadi. Bahan langsung dan tenaga kerja langsung merupakan biaya utama dari suatu produk. Overhead pabrik meliputi semua biaya lain yang harus terjadi dalam membuat suatu produk tersebut. Materi yang kedua yaitu tentang klasifikasi biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik biasanya dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok utama, yaitu yang pertama, bahan tidak langsung dan perlengkapan, merupakan bahan yang dipakai dalam produksi yang tidak dapat dibebankan secara langsung kepada objek biaya tertentu dengan pertimbangan ekonomis dan praktis. Objek biaya dapat berupa produk atau jumlah unit produk tertentu, pekerjaan-pekerjaan khusus atau objek biaya lainnya. Contoh dari bahan tidak langsung ini adalah seperti kancing, benang bagi perusahaan garmen. Yang kedua yaitu tenaga kerja tidak langsung. Adalah semua biaya tenaga kerja pabrik yang secara tidak langsung terlibat dalam proses produksi dari suatu produk. Dikelompokkan sebagai biaya tenaga kerja tidak langsung, seperti tenaga kerja pengawas dan tenaga penunjang, yang diperlukan untuk mengoperasikan fasilitas produksi, di mana biaya-biaya ini adalah tidak mungkin dan tidak praktis untuk dibebankan secara langsung kepada jumlah unit produksi tertentu. Sebagai contoh, dari biaya tenaga kerja tidak langsung umumnya terdapat pada banyak perusahaan manufaktur meliputi yang pertama yaitu mandor dan asisten, yang kedua pegawai administrasi, yang ketiga tenaga kebersihan, yang keempat teknisi, yang kelima tenaga keamanan, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu biaya tidak langsung lainnya. Biaya ini meliputi berbagai macam biaya overhead pabrik yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai biaya bahan tidak langsung ataupun biaya tenaga kerja tidak langsung. Sebagai contoh dari biaya tidak langsung lainnya adalah pemeliharaan gedung pabrik, pemeliharaan mesin dan peralatan, pemeliharaan kendaraan dan peralatan, inventaris pabrik, penyusutan, asuransi, utilitas, pajak, royalti, dan lain-lain. Biaya-biaya overhead pabrik tersebut diklasifikasikan menurut sifat atau objek pengeluaran. Sebagai contoh, bahan tidak langsung dan perlengkapan adalah objek yang diperoleh atau didapatkan atas pengeluaran dana. Biaya overhead pabrik yang diklasifikasikan menurut objek pengeluaran dapat dibagi lebih jauh atas elemen-elemen biaya. Materi yang ketiga yaitu tentang biaya overhead pabrik taksiran. Pembebanan biaya overhead yang dilakukan atas dasar tarif yang diterapkan lebih dahulu, di samping bermanfaat dalam penentuan harga pokok, juga dapat membantu manajemen dalam melakukan fungsi perencanaan dan fungsi pengendalian. Dengan mengadakan perbandingan antara biaya overhead pabrik yang sesungguhnya dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan berdasarkan standar atau taksiran, juga membantu manajemen menyoroti hal-hal yang tidak efisien. Dalam menyusun taksiran atau anggaran overhead pabrik, pertama-tama, biaya ini harus dipisahkan dan dikelompokkan atas elemen tetap dan elemen variabel. Demikian juga dengan biaya yang bersifat semi variabel harus dipisahkan menjadi elemen tetap dan elemen variabel.
Kemudian asumsi tersebut dibuat mengenai bagaimana biaya-biaya produksi akan dipengaruhi oleh inflasi dan perubahan-perubahan dalam teknologi. Saya Putri Retno Handayani dengan nomor NIM 2003101012. Di sini saya akan menjelaskan tentang kapasitas pabrik. Tingkatan kegiatan yang biasa digunakan dalam menentukan tarif overhead pabrik. Tingkat ini merupakan kapasitas produksi atau kapasitas pabrik. Dalam kapasitas pabrik terdapat 4 tingkat, yaitu sebagai berikut. 1. Kapasitas teoretis atau kapasitas ideal. Mengasumsikan keadaan yang sempurna, di mana sekali tidak ada kendala-kendala dan rintangan. Dengan demikian, kapasitas ini merupakan tingkat produksi yang mungkin tertinggi, di mana memproduksi dalam kecepatan penuh tanpa rintangan. Yang kedua, kapasitas praktis atau realistis. Kapasitas teoretis tidak mungkin dapat dilaksanakan dalam suatu perusahaan. Kapasitas praktis mempertimbangkan adanya kendala-kendala internal seperti kerusakan mesin, bahan dengan mutu yang rendah, penyerahan bahan tertunda, kekurangan tenaga dan ketidakhadiran, referensi dan kegagalan, hari-hari besar dan cuti, perhitungan persediaan, dan jumlah penggantian waktu kerja atau work shift. Tingkat kegiatan ini sama dengan kapasitas teoretis, dikurangi kendala-kendala internal. Dalam hal ini, kendala eksternal diabaikan. Kemudian yang ketiga, kapasitas sesungguhnya diharapkan atau kapasitas jangka pendek. Tarif-tarif yang berbeda dihitung untuk masing-masing periode berdasarkan kepada fluktuasi-fluktuasi permintaan dari produksi jangka pendek. Kemudian yang keempat atau terakhir, kapasitas normal atau jangka panjang. Kapasitas ini mengakui adanya kendala-kendala eksternal maupun kendala-kendala internal. Kendala-kendala eksternal sebagai contoh adalah seperti kekurangan pesanan dari pelanggan dan lain-lain. Tingkat produksi sama dengan kapasitas tingkat praktis dikurangi kendala-kendala eksternal dan kendala-kendala internal. Kapasitas normal ini berdasarkan kepada permintaan dan penaksiran produksi jangka panjang dan tetap konstan untuk masing-masing periode, kecuali biaya tetap atau unsur-unsur biaya tertentu berubah. Kapasitas normal berdasarkan kepada dasar pikiran bahwa periode produksi tinggi dan periode produksi rendah. Dengan menggunakan kapasitas normal dalam menaksir biaya overhead pabrik dan basis-basis alokasi, maka biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada jumlah produk yang dihasilkan biasanya akan berbeda dengan jumlah overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Apabila biaya overhead pabrik yang dibebankan lebih besar daripada biaya yang sesungguhnya, selisih ini disebut biaya pabrik yang lebih dibebankan atau overabsorbed factory overhead. Sebaliknya, apabila biaya overhead pabrik yang dibebankan lebih kecil daripada biaya yang sesungguhnya, selisih ini disebut biaya overhead pabrik yang kurang dibebankan atau underabsorbed factory overhead. Selisih ini harus dianalisis untuk memberikan informasi yang berguna untuk manajemen dalam menetapkan tindakan perbaikan yang diperlukan. Perkenalkan, nama saya Yovina Dwi Puspitasari dengan nomor NIM 2031011004 kelas 4A akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh kapasitas atas tarif overhead pabrik. Tabel berikut ini menggambarkan pengaruh dari adanya berbagai tingkat kapasitas atas tarif overhead pabrik. Oleh karena adanya elemen biaya tetap dalam biaya overhead pabrik, dengan kapasitas yang lebih tinggi akan diperoleh tarif overhead yang lebih rendah. Dalam ilustrasi ini, tingkat kapasitas yang diperoleh sebagai kapasitas normal adalah 70%. Dari kapasitas
teoritas dengan tarif overhead pabrik sebesar 2,49 per jam mesin. Selanjutnya, penentuan tarif biaya overhead pabrik. Perhitungan tarif biaya overhead pabrik dapat dilakukan apabila taksiran atau anggaran biaya overhead pabrik dari tingkat kegiatan telah ditetapkan. Dalam memilih basis alokasi yang akan digunakan sebagai angka penyebut atau denominator, dalam rumus penentuan tarif biaya overhead pabrik harus mempertimbangkan hal berikut. Yang pertama, adanya hubungan langsung antara basis alokasi yang dipilih dengan biaya overhead pabrik yang akan dibebankan. Yang kedua, paling mudah untuk dihitung dan diterapkan. Yang ketiga, menentukan biaya tambahan yang paling sedikit. Tanpa melihat dasar alokasi yang digunakan, rumus untuk menentukan tarif biaya overhead pabrik adalah sama, yaitu biaya overhead pabrik taksiran dibagi dengan kegiatan taksiran. Ada beberapa basis alokasi yang dapat digunakan untuk menghitung tarif biaya overhead pabrik, yaitu yang pertama, jumlah unit produksi. Basis alokasi jumlah unit produksi ini merupakan metode yang paling mudah dan langsung dalam membebankan overhead yang besar terhadap masing-masing unit yang diproduksi. Rumusnya yaitu biaya overhead pabrik taksiran dibagi jumlah unit produksi taksiran sama dengan tarif biaya overhead pabrik per unit. Yang kedua, biaya bahan langsung. Basis alokasi ini dapat digunakan apabila terdapat hubungan langsung antara biaya bahan langsung dan biaya overhead pabrik, di mana dari hasil studi data biaya yang lalu menunjukkan presentase biaya overhead pabrik terhadap biaya tenaga kerja langsung. Rumusnya yaitu biaya overhead pabrik taksiran dibagi biaya bahan langsung taksiran dikali 100% sama dengan presentase biaya overhead pabrik dari biaya bahan langsung. Yang ketiga, biaya tenaga kerja langsung. Basis alokasi ini dapat digunakan apabila biaya overhead pabrik mempunyai hubungan erat dengan biaya tenaga kerja langsung. Rumusnya yaitu biaya overhead pabrik taksiran dibagi biaya tenaga kerja langsung taksiran dikali 100% sama dengan presentase biaya overhead pabrik dari biaya tenaga kerja langsung. Basis alokasi dalam sistem ABC. Sistem ABC, basis-basis alokasi ini disebut dengan pemicu biaya, faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dalam biaya dari suatu kegiatan. Sistem ABC menggunakan berbagai pemicu biaya dalam membebankan biaya overhead pabrik kepada produk yang dihasilkan. Di samping menggunakan pemicu biaya yang berkaitan dengan tingkat produksi, juga digunakan pemicu biaya yang tidak dikaitkan dengan tingkat produksi. Pemicu biaya ini membebankan biaya-biaya dari kegiatan produk. Contohnya, tarif biaya overhead pabrik yang berkaitan dengan kegiatan pemasangan mesin. Tarif biaya overhead pabrik yang berkaitan dengan kegiatan pemasangan mesin dapat dihitung dengan rumus ini. Biaya overhead pabrik pemasangan dibagi jumlah jam pemasangan sama dengan tarif biaya overhead pabrik per jam pemasangan. Banyak jenis pemicu biaya yang dapat digunakan dalam membebankan biaya-biaya overhead pabrik yang tidak berhubungan dengan jumlah unit yang dihasilkan seperti 1. Jumlah pemasangan, 2. Jumlah pemasangan, 3. Jumlah jam penanganan bahan, 4. Jumlah kali penanganan, 5. Jumlah kali pemesanan, dan jumlah kali pemesanan. Biaya overhead pabrik yang dibebankan. Biaya overhead pabrik atau BOP adalah biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, serta semua biaya produksi lainnya yang tidak dapat diidentifikasi dengan mudah. Dibebankan secara langsung pada pesanan tertentu atau produk tertentu. Penentuan tarif overhead pabrik berdasarkan beberapa basis alokasi telah dibicarakan di muka. Selanjutnya, tarif ini akan digunakan dalam membebankan biaya overhead pabrik kepada produksi atau barang yang dihasilkan. Pembebanan biaya overhead satuan, ukuran dari basis alokasi yang digunakan. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Biaya ini dicatat dalam jurnal setiap hari dan selanjutnya dipindahkan ke buku besar secara periodik. Seluruh biaya ini dihimpun dalam suatu akun pengendalian, yaitu akun buku besar overhead pabrik.
Sedangkan rincian saldo akun buku besar ini diselenggarakan dalam masing-masing akun buku tambahan untuk setiap jenis atau komponen biaya overhead pabrik yang biasa dikenal dengan kartu biaya overhead pabrik seperti 1. Bahan tidak langsung, 2. Tenaga kerja tidak langsung, 3. Supervise, 4. Listrik, 5. Air, 6. Bahan bakar, 7. Reparasi dan pemeliharaan peralatan pabrik dan lain-lain. Analisis selisih. Setelah seluruh biaya overhead pabrik yang sesungguhnya dan biaya overhead yang dibebankan dicatat dan dihimpun, maka setiap akhir bulan dan akhir tahun biaya-biaya ini dapat dianalisis dengan cara melakukan perbandingan antara keduanya. Analisis atas biaya pabrik ini disebut dengan analisis selisih. Sisi debit akun buku besar biaya overhead pabrik menunjukkan biaya overhead yang sesungguhnya terjadi selama periode tertentu, sedangkan pada sisi kredit terdapat jumlah biaya overhead pabrik yang dibebankan. Selisih yang timbul biasanya dinyatakan dengan sebutan biaya overhead pabrik yang lebih atau kurang dibebankan. Apabila suatu periode biaya overhead pabrik yang dibebankan lebih besar daripada biaya overhead yang sesungguhnya, maka akun biaya overhead pabrik yang akan menunjukkan akun saldo kredit dan dapat dinyatakan bahwa taksiran biaya overhead pabrik lebih dibebankan atas produksi pada periode tersebut. Selisih ini merupakan selisih yang menguntungkan bagi perusahaan dengan anggapan bahwa tarif biaya overhead pabrik yang digunakan dalam membebankan biaya overhead pabrik ke produksi adalah tarif yang ditentukan berdasarkan tingkat kegiatan yang wajar dan efisien. Sebaliknya, jika biaya-biaya overhead pabrik yang dibebankan lebih kecil daripada overhead pabrik yang sesungguhnya, maka akun biaya overhead pabrik akan menunjukkan saldo debit dan dapat dinyatakan bahwa taksiran biaya overhead pabrik kurang dibebankan atas produksi periode itu. Hasilnya adalah suatu selisih yang merugikan. Agar manajemen memperoleh informasi yang lebih berguna untuk melakukan pengendalian atau menilai efisiensi usaha, maka saldo dari biaya overhead yang lebih dan kurang dibebankan harus dianalisis lebih jauh untuk mengetahui dengan pasti hal-hal yang menyebabkan terjadinya selisih atau perbedaan tersebut. Ada dua jenis selisih yang biasa dihitung dalam menganalisis biaya overhead yang lebih atau kurang dibebankan, yakni selisih anggaran dan selisih kapasitas. Selisih anggaran merupakan selisih antara biaya yang sesungguhnya dengan anggaran yang diperkenankan, yang ditetapkan berdasarkan tingkat kegiatan yang sesungguhnya dicapai. Sedangkan selisih kapasitas merupakan selisih antara anggaran yang diperkenankan dan biaya overhead pabrik yang dibebankan. Anggaran yang diperkenankan adalah suatu anggaran atau tingkat biaya yang berasal atau dapat disusun dari anggaran fleksibel, yaitu anggaran yang menunjukkan berbagai tingkat biaya pada beberapa tingkat kegiatan. Akan menjelaskan pencatatan atas biaya overhead pabrik yang dibebankan dan analisis selisih. Jika tarif biaya overhead pabrik telah ditentukan, maka berdasarkan pada basis yang digunakan dalam penentuan tarif tersebut seperti jumlah jam tenaga kerja langsung, dapat dihitung berapa biaya overhead pabrik yang seharusnya dibebankan kepada produksi pada kapasitas atau tingkat kegiatan yang dicapai. Dengan demikian, harus tersedia data mengenai jumlah jam mesin atau jumlah tenaga kerja langsung yang sesungguhnya dipakai, atau data lainnya yang sesuai dengan basis alokasi yang digunakan untuk pembebanan biaya overhead pabrik. Sebagai ilustrasi, dalam jumlah pencatatan biaya overhead pabrik yang dibebankan dan perhitungan-perhitungan yang dilakukan dalam analisis selisih, anggaplah bahwa selama bulan Januari PT Yusa telah menggunakan 15.200 jam mesin
dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya sebagai berikut. Penyusutan peralatan pabrik 83 juta, supervisi 115 juta, listrik 44.500.000, perlengkapan pabrik 41 juta, reparasi dan pemeliharaan 33.620.000, sewa 36 juta. Kemudian jumlah semuanya yaitu 353.120.000. Jumlah biaya overhead pabrik tetap adalah 192 juta. Tarif yang ditetapkan adalah 22.500 per jam mesin, termasuk tarif overhead variabel sebesar 10.500. Biaya overhead pabrik yang dibebankan selama Januari adalah sejumlah 342 juta, yaitu dengan perhitungan 15.200 dikali 22.500. Kemudian ayat jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik yang dibebankan adalah debit dalam perhitungan proses 342 juta, pada kredit biaya overhead pabrik 342 juta. Akun buku besar dalam proses sebelumnya telah menghimpun dua unsur biaya produksi yang utama, yakni biaya langsung dan tenaga kerja langsung. Dengan penjumlahan di atas, maka seluruh biaya sudah dibebankan ke produksi, termasuk jumlah biaya overhead pabrik. Yang dibebankan ini juga dicatat ke masing-masing akun buku tambahan, yakni kartu-kartu harga pokok untuk setiap pekerjaan atau laporan harga pokok produksi. Transaksi-transaksi yang berhubungan dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya setiap hari dicatat dalam jurnal dan kemudian dipindahkan ke akun buku besar biaya overhead pabrik dan juga ke masing-masing akun buku tambahan dari setiap komponen biaya overhead pabrik tersebut. Pada akhir periode, yaitu setiap akhir bulan, biasanya akun overhead pabrik yang dibebankan akan ditutup ke akun biaya overhead pabrik. Ayat jurnalnya yang dibuat yaitu debit biaya overhead pabrik yang dibebankan pada kredit biaya overhead pabrik. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Mariska Chandra Darisman dengan NIM 20031011020. Di sini saya akan membahas tentang penentuan selisih anggaran dan selisih kapasitas. Biaya overhead pabrik yang lebih atau kurang dibebankan dapat dianalisis menjadi dua selisih atau variance, yaitu selisih anggaran atau spending variance dan selisih kapasitas atau idle capacity variance. Selisih anggaran merupakan suatu selisih yang berhubungan dengan faktor anggaran dan seringkali terutama disebabkan oleh perbedaan unsur-unsur biaya overhead pabrik variabel. Sedangkan selisih kapasitas adalah suatu selisih yang disebabkan oleh faktor kapasitas atau tingkat kegiatan, dan perbedaan tersebut tercermin dalam biaya overhead pabrik tetap. Selanjutnya, perlakuan akuntansi atas biaya overhead yang lebih atau kurang dibebankan. Biaya overhead pabrik yang lebih atau kurang dibebankan atau over or underapplied factory overhead, dalam istilah yang lain disebut juga dengan selisih biaya overhead pabrik yang sesungguhnya dan biaya overhead pabrik yang dibebankan dengan menggunakan tarif. Selisih biaya overhead pabrik atau biaya overhead yang lebih atau kurang dibebankan ini pada akhir periode akuntansi dapat diperlakukan sebagai biaya periode atau periode cost, atau dialokasikan secara proporsional kepada nilai persediaan akhir dan harga atau beban pokok penjualan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan perbuatan kurang sopan, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.